Pepulungan sini kelengi Tuhan, mari dagi sebenarkan kebak tinta ibas minggu enda. Turang ras senina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda igelari minggu sending. Ija kita nginget maka Yesus engkau ngutus ajar-ajarna guna nehken berita si meriah. Arkiteken si turah gereja si tetap pembarkan berita si meriah. Arkelangken misionaris si enggo ipilihna. Tentuna kita pe ikut ngaloken pendilo Tuhan lako muat bagin ras neruskan meritakan berita si meriah terlebih-lebih mankala si lengah tek gelah ia alo kena Yesus jadi juru selamatna. Mari ras kita rende ibas kitab Mendenta nomor 330 siwa. Si benaken dage kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa singgo nuruh anakna kudoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si nuruh gerejana guna arsaksi. Rasibas gelar kesah si badia. Sim pegegehi gerejana meritakan berita si meriah. Perkuah ate ras damai ibas di bata bapa. Rasibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, nemanikam serasa lalap. Amin. Tapi Nina Yesus manbana berita si meriah karena kini rajaan di bata harus kupeseh ku kuta-kuta si deban. Sebab guna ngelakukan si mekap aku isuruh di bata Lukas 4 ayat 40 telu. Arpalaskan kata di bata enda mari si puji ia aluras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 108 ayat 2. Pujin man Tuhan si belas kenibas respons Surya. Perbahanan ras kekelengan Tuhan tuhu-tuhu belin man doni enda. Alun nuruh anakna kudoni enda guna maba berita keselamatan.
Ngatakan bujur kami man bandu, oh Tuhan, sabab Engkau alokan kami berita keselamatan si iba bando. Tuhan sidem alu perkuah ate mabai keselamatan man kala site. Erdandanken si mari si puji Tuhan singgo nuduhken keleng ate. Ras kemulianna kelang-kelangken perberita si meriah. Singgo ku tengah-tengah ta. Ipuji dengan isembah kami kam, oh Tuhan, sabab igejapkan kami keleng ate ras kemuliando. Arah berberita si meriah singgo isruhndo. Kesah si badia erdahin gunam pengasup gerejana nahkan berita si meriah ku kerina tinepana. Bujur Tuhan, ibas kam engkau mereken kesah si badia si pengasup kami guna ersaksi karena keselamatan singgo ipadan kendu man kerina tinepando. Perpulungan Tuhan mari dage si penangkih tole puji-pujinta man Tuhan. Aluras kita ngendeken kitab Dedenta nomor 372 ayat 1 saku ayat 2. Suling terompet jadi bansora, puji Tuhan si madani dari Suratlah uduni kerina, rende mulia kena gelarna, bujur perbahanna, lah beras merawang, puji Tuhan tak ibas rias atina. Mari siakui adep-adepen di bata karena kini langasupen guna erberita. Ngindah belina kekelengan Tuhan man banta. Maka ibas kesempatan enda mari tulihkan kubas pusuhta. Karena ketutusan ta ibas ngayukan pendilo di bata. Guna meritakan berita si meriah. Mari dage si bengketi paksa tenang si benakan. Mari si gejapkan kini ko tentang sedekah enda. Ibas meritakan berita si meriah. Aluras kita ngendeken kitab Dedenta nomor 322 ayat si pemena. Pedah dibatasi pengasup kita guna erberita si meriah. Kata dibatasi pengasup kam guna erberita si meriah nina ibas Efesus 3 ayat 10:6. Dibata ibas kini baya kena sila arsibar ibre kena man bandu kuasa arah kesahna
gunam pegegehi pusuh pratendo. Ibas kita anggo ipegegehi di bata gunar berita. Maka mari dagesi puji di bata alu ngendeken kitab Dendenta nomor 257 ayat si pemena saja. Perpulungan Tuhan semepaksana kita ngugeken kata di bata ibas bagin si pemena bagi singgon yaturkan gerejanta eme si ibuat ibas padan sindeka ibas kitab Yeremia bindu 2 ayat sada seku ayat telu bagian danina kata di bata ku ogeken man banta kerina eme kap ibas judul perikop di bata kap si emperdiateken Israel. Rah kata Tuhan man bangku, gelah ku memoken berita endaman kerina kalak Jerusalem. Ku ingat uga kam nai tutusna tupung kam nguda denga. Kelengkal atendu aku, tupung tang-tangna kam ku empoi ikut ndu aku, erdalan arah gurun pasir, arah negeri silaturah kaipe. O Israel, aku kap ngenca si mada kam, ku serapkan kam jadi si kerajanganku. Man kerina kala si ernembah ate man bandu, ku bereken kini seran ras cilaka. Aku Tuhan kap singerana. Seijen dama pengogen karena kata di bata ibas bagin si pemenang. Ketuahan kala si megikan kata di bata. Dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep uari. Haleluya. Ope si dengkehkan karena kata di bata ibas minggu enda mari dage si pindo gegeh man di bata ibas pertotonta ras kitar totor toto kita. Seibas wari enda tuh igejapkan kami kam di batas si mulia. Amin petuhu melala kekurangan bahkan kami ibas kini potensi mesangan erdandankan situasi doni. Si bergumul arah pandemi enda Tuhan. Tapi kepe tetap dengar iar arah endo kami. Ibrekan do dengaman kami kejua-juahan amin gia mungkin sekali pe. Pusuh kami lid ibas kini koten. Maka Bapa ibas paksa enda meriah ukur kami. Amin pe secara virtual kami tetap dengar iatan kendu guna muji gelarndu. Maka Tuhan tuhu-tuhu iakui kami kerina salah lepak kami man bandu. Maka Tuhan ibas paksa enda layakkan kami guna ngalokan kebenaran katandu. Berekeman kami pengertiin bahkanlah terjeng mengerti tapi pe kami ngasuh
guna dalankan kebenaran katandu sebab katandu mekap kam sendiri Tuhan, kam kap di bata si menjelma menjadi manusia, janah kam kap di bata si inggo nelamatkan kegeluhan kami. Maka ngerana kam Tuhan pegegehi kami kerina, berekeman kami sada pemeteh ras semangat simbaru, guna mampu kami menghayati kembali, guna kaikin kami geluh ku tengah-tengah dunia enda. Bujur Bapa enda metotoras pengarapan kami, ibas gelar Kristus Yesus serah kami, oh Tuhan, ngadap man Bandung. Amin. Perpulungan ni Tuhan Yesus marilah dagesi buka kata dibatasi jadi bahan renungan ta ibas minggu sending enda ema bagi singgonia turken gerejanta ibuat ibas padan simbaru ema kitab perbahanan rasul-rasul, kitab perbahanan rasul-rasul bindu 10:5 ayat 30 sekariku ayat 35. Bagenda nina kata dibata ku ogekan man banta kerina ibas judul perikop surat man silabo kala Jahudi singgote man Yesus. Maka peberkat merombongan ku Antioquia. Kencaseh ia Antioquia isuruh na kerina kala site man Yesus pulung. Jenari berekena surat eman bana. Meria ukur perpulungan kencai ogena surat perbahan isi surat netapkan ukurna. Judas rasilas duana ia nabi gedang yang ngeranaman perpulungan pegegehina dengan petetapna ukur perpulungan kenca piga wari dekahna ia iji peberkat perpulungan ia ukur mulihkan ia dahi perpulungan singutus ia, tapi mahuli ia kapsilas maka ia tading ije. Paulus ras Barnabas dekah ringan Antioquia, duana ia ras enterem kala sideban ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Seijenda karena pengogen ibas bahan khotbah taibas minggu sending endah. Perpulungan ni Tuhan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus ibas minggu sending enda maka tema khotbah tanina ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Adi tole siukuri karena zending memang enda labo hal simbaru ya. Sebab bagi singgo syetah bahwa ibas sejarah perdalanan GBKP adilakin arkiteken jasa sending mungkin GBKP lengabo lit mau bagi. Nah perpulungan itu Tuhan kaikin sending emekap badan PI. Sending emekap badan PI si meritakan Injil sah maka rah teremna kala site man Kristus belang doni indah ya. Jadi sending mekap sada badan tapi sada institusi si memang bentuk alus sengaja guna ngelakukan missio Dei, guna ngelakukan misi di bata. Biasanya perpulungan itu Tuhan kala sing ertugas guna misi gelari misionaris bagi ia ya. Nah, sending endas tuhuna lahir ibas semangat pietisme si berkembang ibas abad-abad 16, 17, 18. Pietisme emekap kesalehan pribadi, ya. Kesalehan pribadi. Latar jeng lahir ibas semangat pietisme tetapi sending ilatar belakangi oleh rahna zaman enlightenment atau zaman pencerahan. Ya. Zaman pencerahan ijeme berkembang ilmu pengetahuan bahkan ijeme berkembang ke penelitian ya bahkan ibas cara-cara produksi ya cara-cara produksi ya. Nah ibas semangat pietisme ras ibas semangat zaman pencerahan si
melala mengungkapkan ilmu pengetahuan, ya, melala ke ilmu pengetahuan baru, maka perpulungan Tuhan turah meide untuk erban sada badan zending endah. Ya. Nah, lit sada hal si jadi inti besar dari badan zending. Menurut pendiri zending, penginjilan merupakan amanat Kristus. Ya. Penginjilan merupakan amanat Kristus. Si anggap banci nyelamatkan peradaban bangsa-bangsa ibas kehancuran hari. Ya. Jadi, lit sada pemikiran bahwa hanyalah penginjilan yang mampu menyelamatkan peradaban bangsa-bangsa di dunia ini dari kehancuran. Ya. Sebab sadari bahwa pengaruh zaman pencerahan manusia sudah mulai maju kan begitu, yang pada akhirnya bisa melahirkan modernisasi. Jadi anggap maka kita butuh, ya, sesuatu yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa ini, karena pada saat itu pencerahan itu ada juga yang menganggap pencerahan itu sebagai ancaman bagi ia, ya, sebagai ancaman secara negatif tentunya. Nah, artinya perpulungan ni Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari zending ini sebenarnya muncul dari sebuah pemahaman bahwa yang dinamakan orang percaya, entah si iglari gereja, itu sebenarnya tidak pernah terpaku di dalam satu tempat secara permanen. Artinya di sini yang menjadi latar belakang munculnya zending sebagai lembaga sebenarnya karena adanya pemahaman kalau kita itu disebut sebagai orang Kristen, artinya kita tidak boleh permanen. Orang Kristen itu, kehidupan Kristiani itu adalah sebuah kehidupan yang berziarah. Ya. Kehidupan seorang yang berziarah. Orang Kristen ataupun gereja adalah sebuah komunitas peziarah. Ada dikatakan komunitas peziarah, maka dia tidak akan pernah bisa menetap, ya, secara permanen di sebuah tempat tanpa dia pergi kemanapun sampai matinya. Tidak begitu. Baliras Abraham. Abraham tidak pernah menetap di satu tempat ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Dia selalu berpindah-pindah suasana, berpindah daerah, berpindah tantangan. Tetapi walaupun dia menghayati hidupnya itu, ya, dia menghayati hidupnya itu di dalam sebuah situasi kehidupan yang selalu dinamis, namun ada yang tetap. Di dalam ketidaktetapan situasi kehidupan, ada satu yang tetap. Kai emekap kini gegehen, kini teken mandibata. Iman yang teguh, itu yang tetap. Jadi itulah sebenarnya semangat zending. Kita menghayati bahwa manusia ini hidup di dalam kedinamisan situasi kehidupan. Ya. Dan lebih sering manusia ini hidup di dalam situasi hidup yang gelap. Oleh karena itu, manusia butuh seseorang untuk bisa menetapkan imannya. Makanya kita harus berberita. Sesuatu yang tidak tepat, yang tidak tetap itu harus kemudian didampingi oleh sesuatu yang tetap. Situasi yang berubah itu, situasi yang tidak pernah tetap itu, yang membuat kita naik turun, up and down kehidupan kita. Haruslah kita memiliki pegangan yang bisa menetapkan kita supaya kita tidak ikut kepada arus. Di sanalah kemudian iman menjadi pegangan yang menetapkan itu. Ya. Nah, perpulungan Tuhan alu gendek kata setuhuna penginjilan merupakan sada cara gereja untuk mencerahkan, tanda petik, ya, untuk mencerahkan kehidupan orang lain
dan mengubahnya. Ya, jadi itulah semangat Zending. Memberi pencerahan, lalu kemudian diharapkan setelah dia cerah, wah ya terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Dia yang tadi ada di dalam gelombang keraguan-raguan, dia yang tadi ada di dalam gelombang kesedihan, luka, ya, sakit hati, ya. Kemudian dia mendapat jawaban. Berubah hidupnya. Luka itu berubah menjadi pujian kepada Allah. Ya, sesuatu yang gelap itu kemudian berpindah menjadi terang. Artinya penginjilan itu harus menghasilkan sebuah bukti yang konkret. Ya, adi barenda OPI Injili kala entah jelma entah skala jelma atau mungkin sada komunitas, entah sada kuta, entah kaigia. Barenda kegeluhena ibelenggu ibas sada keterpurukan, ikatakan kamu gak berhasil menginjili ia ketika dia memang sudah betul-betul maju secara konkret, berpindah hidupnya, ya, berbalik hidupnya, kelihatan hasilnya secara konkret, ya. Berarti perpulungan Tuhan yang dikatakan sebagai berzending atau bermisi, ya, itu sebenarnya adalah kita melakukan sebuah tindakan yang tidak sekali atau dua kali, ya. Sebuah tindakan yang tidak sebentar lalu kita tinggal. Tidak. Kegiatan untuk berzending itu adalah sebuah kegiatan yang bertanggung jawab. Kegiatan yang memelihara, to maintain. Jadi si gelari zending atau RPI itu adalah orang-orang yang bertindak dengan bertanggung jawab. Sehingga dahine, sehingga diterida hasilnya secara konkret, maka yang ngadi labo panas sila mejile bagilah ya, hanya sebentar saja, ya. Semangat pagasing ni nakin, enti si ikut kenar RPI, enti si lang bagi, lah banci bagi. Jadi RPI ni ngene harus erkedungan. Jadi RPI ni ngene sebenarnya adalah pekerjaan yang kita mulai sejak kita mengenal Kristus sampai kita mati. Ya, itu dia. Nah, perpulungan Tuhan genduari jadi penungku dan bantah. Apakah gereja masih berzending? Apakah gereja masih bermisi? Apakah gereja masih menghasilkan para misionaris-misionaris? Adisi pahami kita misionaris si terikat ibasada lembaga gereja. Mungkin gereja GBKP lengah secara khusus menghasilkan SDM untuk itempa menjadi misionaris. Gitu ya, sebab jabatan misionaris pun kita tidak punya. Adim barenda mungkin lead evangelis mebagi, tapi genduari enggo tangkuhkan jadi pandita mebagi evangelis. Nah, adi si nan ugapa kinatana gerejanta, apakah kita sekarang masih bermisi? Katakanlah GBKP, apakah gereja masih bermisi? Saya tidak tahu. Ya, karena saya belum melakukan penelitian sehingga saya tidak tahu juga angka yang tepat, dan saya tidak bisa sembarangan mengatakan GBKP masih bermisi atau tidak karena saya tidak punya data. Tetapi perpulungan Tuhan yang paling simpel, dan walaupun yang paling simpel tetapi yang terpenting sebenarnya yang patut kita tanyakan itu adalah apakah saya secara pribadi masih bermisi atau tidak. Jangan-jangan saya sendiri pun hanya menghayati diri saya sebagai Kristen yang permanen. Bukan menghayati diri saya ini sebagai Kristen yang berziarah. Ya. Jadi sebenarnya kekristenan itu sebenarnya ya mengganggu kenyamanan. Itu sebenarnya esensi kekristenan. Dan Yesus mengatakan itu ketika dia naik ke surga. Ya. Beritakanlah berita si Maria endaku sebelang-belang doni enda. Bukankah itu amanat agung yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Dan
Dan itu menjadi dasar kita untuk menginjili dunia ini. Maka dari itu perpulungan Tuhan, menurut saya pribadi, pertanyaan yang paling relevan yang harus kita tanyakan sekarang adalah apakah saya masih bermisi atau tidak. Khususnya ketika saya hidup di tengah-tengah zaman pandemi corona, li dengan misi si laku kendu ibas gelundu, entah bagi-bagi lalap gel-gel J saja, atau bahkan mungkinlah gel-gel J malah menurun lanai bertoto. Bahkan laporan PJJEP ngelapor saja ngenca enda kami PJJ keluarga Bapak Sianu sekian kolekte kami, padahal bohong. Justru banyak kegiatan-kegiatan rohani kita yang sebenarnya mencerminkan apakah kita ini bermisi atau tidak. Itu kelihatan dalam hal-hal yang kecil, khususnya dalam kehidupan persekutuan kita. Banyak kita yang kemudian tidak menjadi jujur. Kita mengatakan aku ikut kok persekutuan itu, tetapi hanya persembahan dunca pesehenduku gereja. Tetapi realnya kamu tidak melakukan persekutuan apapun di rumahmu, hanya supaya nama aku ada. Lalu apakah dikatakan begitu kamu masih bermisi? No, jelas tidak. Nah, perpulungan Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah sebenarnya kriteria orang yang bermisi? Adisinan ibas ogenta ibas kitab Jeremia 2 istu na ije nuriken karena ugakin romantisna hubungan atau relasi antara di bataras bangsa Israel awal-awalnya dulu. Jadi ibas Jeremia 2 enda itu riken tangkas bahwa Jeremia menggambarkan Allah itu seperti pengantin laki-laki. Ya, dia itu seperti pengantin laki-laki. Desken sekala pengantin si dilaki ngempoi daharana. Ikata kena, ya, ku ingat-ingat, ugakam na itu tusna tupung aku, tupung kamu udah dengar. Kelengkal atendu aku, tupung tang-tang na kamku empoi, ikut-ikut ndu aku erdalan arah gurun pasir, basi mesra pe ikut-ikut ndu aku. Ya, arah negeri silaturah kaipe ikut-ikut ndu aku. Ya. Jadi ije gambarkan bahwa betapa dekat relasi mereka. Bahkan ikatakan, ya, ibas ayat telu. Oh Israel, aku kam ngencasi madakam. Ku serapkan kam jadi si kerajanganku. Man kerina kala sir nembah ateman bandu. Ku berikan kini serarah cilaka. Aku Tuhan kapsi ngerana. Jadi ije itu riken alu tangkas bahwa relasi antara Allah dengan Israel begitu intim, saudara, luar biasa. Kumbang pe aku, ban keleng na atendu aku, ikut-ikut ndu aku. Emkap ban keleng na atendu aku. Ya, ku gurun pasir pe bage, ku negeri silaturah kai pe bage, kam setia. Jana aku pe bage. Ku lindungi kam, aku melindungi engkau dari segala bahaya. Bahkan aku menyingkirkan semua musuhmu. Ku berikan cilaka, ku berikan kinisran, man kerina kala sir nembah ate man batu. Aku membayangkan betapa romantisnya ini, betapa dekatnya ini. Gambaran antara Allah dengan Israel itu, saudara. Artinya di sana sebenarnya kriteria dari seorang yang bermisi itu adalah dia betul-betul menyadari bahwa Allah melekat dengan dirinya. Ya. Allah itu tidak saja ada di samping, tidak saja ada di depan, tidak saja ada di atas atau ada di bawah. Seperti yang diungkapkan oleh Mazmur 139. Lebih dari itu, Allah melekat. Ya. Kemelekatan itulah yang kemudian mengubah cara pikir, cara rasa, dan cara bertindak. Sayangnya kemudian ibas kitab Jeremia enda ikatakan bahwa awalnya bangsa Israel itu begitu mesra dengan Allah, tetapi ternyata dia selingkuh. Ya, dia selingkuh dengan menyembah Allah-Allah lain, lalu kemudian dia dibuang, ya, dibuang oleh Allah, lalu kemudian Allah menolongnya kembali.
Begitu sebenarnya. Tetapi yang kita ambil hari ini hanyalah di bagian awalnya. Kemelekatan itu sudah ada. Tanpa kemelekatan itu kita tidak mungkin bisa bermisi. Artinya perpulungan Tuhan kita sadari bahwa aku ini nothing. Aku ini bukan apa-apa. Without you, without my God. Bahkan di dalam hal yang sederhana, ketika aku bernapas, Allah melekat di nafasku ini. Ya. Ketika aku melihat, Allah melekat di dalam penglihatanku ini. Ya. Dan itulah dasarnya yang membuat aku ini layak, ya, aku ini layak menjadi utusan Kristus. Sebab apa? Wajah Kristus terpancar di wajah saya. Ya. Lalu yang terbedakan apa wajah Kristus, apa wajah Nandesianu, apa wajah Kristus, apa wajah Bapak Sianu. Kerinang go teridah, ya, go tergejap menbana bahwa ayong kue, ayo Yesus, adi kam cermin, kaca, ayo ise idahdu, adi ayondu dengan idahdu, berarti kam belum melayakkan dirindu jadi utusan. Ya, karena kam belum merasa Yesus itu melekat. Dan ketika kamu tidak merasa Yesus melekat, maka kamu tidak punya energi untuk berberita. Yakinlah kita akan mati. Kita akan lesu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Lalu ketika tidak berbuat apa-apa, dunia ini tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah bisa lebih baik ketika kita berhenti menjadi utusan. Nah, perpulungan Tuhan Enda miasi pertama, bahwa kita menyadari wajah Kristus melekat pada diri saya. Dan oleh karena itu, maka walaupun hidup saya sedang pahit saat ini, saudara, hidup saya sedang pahit saat ini, saya tak takut. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Itu menjadi prinsip kita. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Di situ ketika mulutmu mengatakan itu dan hatimu meyakini itu, sebenarnya di detik itu juga engkau sudah menjadi utusan. Ya. Nah, perpulungan Tuhan kai berikutnya, ya, kai berikutnya sebagai utusan. Dari esensi sebagai utusan. Sekarang bagaimana sebenarnya kinerja utusan, itu yang kedua. Kinerja utusan endalit ibas bahan khotbah ta ibas perbahanan Rasul 15 ayat 30 ayat 35. Kinerja skala utusan atau skala misionaris, nda entah kaya si ban istilah namanya bagai sepenting kala si menginjil lah. Kinerja skala utusan perpulungan Tuhan dituduhkan ibas kinerja Paulus, ya, Barnabas, Silas bagai Judas. Sebab ibas paksa kepeken lit sada perbeben simberat ibas kegeluhan perpulungan di Antioquia. Ya. Lit penyesat-penyesat si Athena menggoyahkan kini teken perpulungan Antioquia. Ikatakanlah bahwa kam adina kala singgoteman Yesus harus kam sunat ulihi, ya. Kam harus sunat bagi si perintahkan ibas kitab Musa. Jadi hal endar bahan perpulungan Antioquia enda gelisah, lalu kemudian mengutus Paulus dan juga Barnabas untuk pergi membicarakan itu dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang ada di Yerusalem. Nungkun uga kini enda stuhuna. Ya, ada kegelisahan begitu ya. Ada kegelisahan, ada ketidakpastian dalam konteks mereka. Lalu kemudian si pengutus itu diutus ke Yerusalem untuk mencari jawab kepada orang-orang yang dianggap lebih berkompeten dan kepada orang-orang yang dianggap lebih memiliki otoritas. Emekap nabi-nabi dan rasul silit di Yerusalem. Jadi Yerusalem terjadi debat yang sengit, saling mempertahankan argumen, ya, banci kariogen dubas pasal 15. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya keluarlah sebuah kesepakatan pengajaran yang mereka akan pegang bersama. Bahwa tidak perlu mereka, orang Kristen yang Yahudi itu, tidak perlu lagi mereka disunat, begitu ya. Karena Allah menerima mereka, baik Yahudi maupun yang tidak Yahudi. Begitu.
Nah, pada akhirnya perpulungan Tuhan, ternyata utusan itu berubah. Yang tadinya 2 berlipat ganda menjadi 4. Yang tadinya diutus hanyalah Paulus dan Barnabas, ternyata perpulungan di Yerusalem mengutus lagi utusannya secara internal, yaitu Silas dan juga Judas, untuk lebih bisa menetapkan hati dari perpulungan di Antioquia karena kesepakatan si enggo ibahan dengar bagilah. Maka lawas si 4 kala enda jana meriah kalau ke perpulungan Antioquia iogekan surat-surat keputusan ibas perpulungan Yerusalem nari jana tetap alo-alona ya alo-alona Silas sebagai Judas enda i tengah-tengah persekutuanna jana si menarik emakap kain Judas Rasilas gedang yang ngerana nurikan kata di bata maka ia mulih kukutana nina emakap ku Yerusalem. Ya, amin pe katakan bahwa Silas tetap tading ije. Artinya Judas si mulih kujah tapi icatat ije ibas ayat ke-34 Silas tetap tading di Antioquia. Tetapi perpulungan Tuhan kemudian ternyata Paulus bagai Barnabas tetap dengan dekah tading di Antioquia. Duana ia ras enterem kala si deban ngajar dengan memberitakan kata Tuhan. Jadi ugakin seharusnya ya perilaku ya kala si iutus emakap dia harus gelisah terhadap yang tidak benar lebih ya dia harus gelisah terhadap yang tidak benar lalu kemudian dia bersedia untuk meluruskan apa yang tidak benar dia memberi sumbangsih secara nyata, idahina ku Yerusalem, walaupun mereka harus berdebat panjang lebar. Tidak dikatakan berapa jam atau berapa hari memang dalam Kisah Rasul 15. Debat itu terjadi. Akan tetapi apakah selesai di situ? Tidak. Ternyata utusan tadi berlipat kali ganda semakin banyak. Ya. Lalu kemudian hasil dari pemberitaan dari Yerusalem itu ternyata menghasilkan utusan lagi. Artinya ada duplikasi. Begitu terus duplikasi dari utusan-utusan. Rebuena kala singgit jadi utusan mengajar ras meritakan kata Tuhan ninandai. Ya. Jadi ugaken suhuna perilaku tapi standar dari seorang utusan. Mekap dia tidak pernah takut masalah. Dia tidak pernah takut terancam. Dia tidak pernah takut letih, lalit gunana, sia-sia. Tak pernah dia pikirkan rorat ngekari, ya, erguna ngekari. Tak pernah. Yang dia tahu adalah aku harus melakukan ini. Ya, aku harus melakukan ini sampai tuntas tas. Maka dari itu apa? Bagi si kota kendai pernebe bahwa kegiatan untuk menginjil ini bukan kegiatan sekali 2 kali selesai, tetapi pendampingan. Ya, kan arti mendidik itu kan sebenarnya mendampingi, itu arti mendidik. Ya, mendidik. Adi menurut Pak Andar Ismail, mendidik adalah mendampingi, saudara. Mendampingi, ketika kita mendampingi berarti disitulah kita memberi daya, memberdayakan orang itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi setuhuna kaikin esensi dari tema mekap mengajar dengan memberitakan kata Tuhan. Esensinya adalah kita dengan setia, ya, dengan setia kita mampu dan mau tetap mendampingi orang lain sampai dia mengalami Kristus, ya, mengalami Kristus dan ada di dalam kehidupan yang berubah. Jadi penginjilan itu bukan meritakan alu kata-kata, tetapi penginjilan itu adalah membuat orang lain sadar bahwa dia mengalami Kristus. Oke, kenapa? Karena kita bisa melihat wajah Kristus dalam wajah sesama kita, karena kita bisa melihat wajah Kristus dalam wajah seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Maka dari itu saudara, mari ya, fungsikan kembali dirimu sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian Allah yang melekat di dalam dirimu, and lalu apa? Jangan berhenti, ya, menginjililah.
menginjililah. Apapun situasi hidup kita, dalam kesederhanaan sekalipun, dalam hal sepele sekalipun, dalam hal yang biasa sekalipun, tataplah di wajah orang lain itu adalah wajah Kristus, lalu beritakanlah Kristus sampai dia bisa merasakan bahwa aku mengalami Kristus. Dibatasi masuk-masuk kita. Amin, mari ras kita ertoto kita. Bujur ibas katandu singgu alokan kami kepelanukah Tuhan. Adi katakan kami endang gote man Yesus la kepekenuka adi enggo i sadari kami bahwa Yesus enggo mate janah kami enggo iselamatkan. Kepe kami harus tetap setia guna ngikutkan Kristus ibas kegeluhan kami. Ibas ada penggejapan simbagas bahwa Kristus enggo melekat ras diri kami lah pernah kami itading kena sada detik pelang. MC rebahanca, MC mendorong kami, MC memaksa kami Tuhan untuk kami labanci sinek bahwa kata di bata bahwa keselamatan labu banci enda inikmati kami secara eksklusif hanya ngadi bas diri kami. Tapi kemeriahan ukur kami sebagai manusia singgo teman bandu jana singgo selamatkan enda harus kepeken itunjukkan kami nandangi krina doni enda. Alu kami meritakan karena berita semeriah. Ajari kami gelah kami tetap sadar bahwa kami adalah utusan yang telah Tuhan kuduskan dan Tuhan telah mampukan kami. Walau dalam kesederhanaan, walau dalam hal-hal yang biasa, walau mungkin dalam hal-hal yang sepele, tapi mampukanlah kami untuk menghayati bahwa ini esensi tugas kami, ini panggilan kami. Kalau tidak seperti itu maka kami tidak hidup. Ya Tuhan mampukan kami. Gelalu bagai Bapa, lah sia-sia kami igelari anak-anak ndo bastoni enda. Erbuena kali situ bagi perpulungan ibas perbahanan rasul-rasul ndai, ibas perpulungan i Antioquia ndai. Gelalu bagi mahal mate kami terlebih PO Tuhan mulia gelar ndo. Enda kami rastoto kami ibas gelar Kristus Yesus rah kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan ni Tuhan Yesus, marilah dage siakukan pengakuan kini tekenta radukan krina kala Kristen selit ibas krina ingan bastoni enda ninta lah dage ras-ras aku teman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangi ras doni aku teman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesasi badia tubuh idur si ngudah-ngudah nari si sokliamen tergelar si Maria si ngena nami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate cinari kuburkan nusur kudoni kematen pateluarikan go keke ibas si mate nari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhan di bata Bapa silar sibar kuasana cinari ramai ia pagi ngeranakan singelura singgo mate. Aku teman kesasi badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kala si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan ni Tuhan genduari sama paksana kita neken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan ta ibuat ibas kitab Roma 12 ayat sadanina. O senina-seninangku ngingat perkuah ate di batas simbelin sisa kenaman banta ku pindo man bandu undeskanlah kulanduman di batas saja selaku persembahan singgelu rikutkan singen atena sebab bagaimana harusna kamer sembahan di bata suweras biak ndu selaku makhluk sirukur ibas kita ngendeskan persembahan tamarilah dage si puji Tuhan kitab Dendenta nomor 300 walaupun 5 ayat si pemena saja. Adep-adepan di batang, bawa korban puji si
kita ibas pertoton persembahan ras pertoton syafaata, mari ras kita toto. O Tuhan di bata, enda me persembahan pengatakan bujur kami, sisakan kami manbandu alu meriah ukur. Alu kendulah persembahan kami enda Tuhan, janah pasu-pasundulah. Berikan gegeh man pengurus ibas surunggun gerejandu, guna ngasup ia make kencang. Alu payo guna pembarkan berita dusi meriah ibelang-belang doni endah. Bapa sini surga hartoto pe kami gelah nakrina kegeluhan kami pe Tuhan si masu-masu kami terlebih ibas kami dahin kami ajari kami gelah na alu dem kejujuran alu dem tetap mengatakan bujur man Tuhan, dem alu ketekunan ilakukan kami dahin kami si berikan doe Tuhan. Janah ibas hal si bagai tek kami, maka dibata memberikan ulih man kami, ipas sunduk kami berikan duman kami rezeki si simpar, guna banci pe kami mencukupkan krina kebutuhan gulu kami. Bapa sini surga, melala tuh tantangan kami ibas situasi pandemi corona endah Tuhan. Tetapi tek kami bahwa badai pasti berlalu. Jikalau ada awal pandemi ini terjadi, maka pasti ada akhirnya. Dan Tuhan pasti menghantar kami sampai kepada akhirnya dengan tidak kekurangan apapun. Janah kami melala relajar ibas ngalakan situasi pandemi endah. Melala tuhu kemerosotan si terjadi si igejapkan kami. Khususnya ibas kemerosotan kemampuan ekonomi. Sebab melala oh Tuhan sebagai dampak ibas pandemi endah kami kehilangan pendahin kami. Bisnis kami pe oh Tuhan lanai bagi si biasa menghasilkan. Tuhu kami diuji benar-benar ibas situasi ngalakan pandemi endah. Tapi kami merasa kami beruntung. Karena kami tahu pasti bahwa ketika hidup kami semakin didera oleh banyak tantangan, maka sebenarnya di sana Allah sedang menajamkan kualitas kami. Maka lah boleh sia-sia tek kami bahwa tandu odibata tetap mempegegehi kami. Maka lah mungkin kami benih ibas situasi endah. Kami percaya lah kami biar ngalahkan situasi endah, tapi kami percaya akan tuntunan tangan Tuhan kepada kami. Lah mungkin Tuhan kami lah selamatkan do ibas situasi endah. Bapa sini surga berikan semangat, berikan keoptimisan, gelah tetap kami berjuang. Amin perjuangan si kitik sekali pe, tapi kami lah ngadir juang. Tek kami bahwa kerina perjuangan Tuhan lid ulihna. Maka pasu-pasu kami Bapa gelah nape tengah jabu kami tetap siangkan perbapan ras pernanden ras pe anak-anak kerina tetap kami kemalangan man Bandung. Bagi perunggun gerejandum para pelayan tertahbis Tuhan. Penatua diaken bagi pekerina oh Tuhan pelayan-pelayan du pengurus-pengurus di tengah gereja endah tentu Tuhan itantang terus menerus untuk mampu menghadirkan akan kelang atendu secara nyata di tengah-tengah kegeluhan perpulungan ibas situasi endah melala singgoi bahan Tuhan secara kreatif termasuk pe ibas pelaksanaan ibadah sebagai rupa. Ertoto kami nandangi krina serayandu gelah namin Tuhan ia la jemu gelah namin Tuhan tetap ersada arihna. Sebab Tuhan ibas kami tetap berpengendesman bandu. Lakap putus-putus kreativitas imajinasi pe ibreken duman kami untuk menyatakan kehadiran Tuhan secara real di tengah-tengah kegeluhan sesama kami manusia. Bapa sini surga berikan pe kejuajuahan menkerina perpulungan du, berikan kesehatan, ijabah pe kami ringan, bagi pe Tuhan
bereken man kerina anak-anak ndu si berjuang iba sakit pinakit mungkin bertahun-tahun pinakit elit ibas daging kulana entah pe mungkin Tuhan si reh pinakit ibas paksa enda ibas daging kulana ia bergumul tuhu-tuhu Tuhan pasu-pasu ia pegegehi ia ibas kuasa kesandur dan ibas pusuhna katakan man bana Tuhan bahwa kam tetap hadir nemani ia ibas ceda atena pe Tuhan tetap ngejapkan kecedaan ATE kami pe perpulungan hadir untuk menyatakan kasih Tuhan saling menopang saling berbagi sadara sidebana amin ruang gerak kami terbatas maka Tuhan bujur melala israhkan kami kegeluhan kami secara personal bagi pe kegeluhan perpulungan enda Tuhan secara komunal kubas tandu saja tek kami maka kerina enda tetap i ara-ara endo artoto kami nandangi kerina sir tugas ibas kebatin virtual enda Tuhan pertua diaken bagi pesong leader organis bahkan Tuhan IT kami sing rekam karena ibadah enda tetaplah i pesusurdu pasu-pasundui surga nari gelah malam ate kami ergi-hagi ukur kami tetap guna ngelai di bata bujur Bapa andaskan kami kegeluhan kami ibas tandu saja enda me kami ras pertoton kami ibas gelar Kristus Yesus reh kami ertoto man bandu amin. Perpulungan ni Tuhan mari si ujungi dage kebat tinta si belaskan perpadanan ta gunar berita si meriai bas responsoria turang ras senina idilo Yesus kam guna jadi saksi man temandu manusia kuga dage nindu ngaloken pendilo di bata Erpadan kami o Tuhan iayuken kami pendilondu iberitakan kami keleng atendu kukus lewat kami ijenda aku Tuhan suruhlah aku mari si pepaguhi perpadanan ta aluras kita ngendeken kita mendenta nomor 102 ayat si peempatun saja marilah dage ertoto kita bagi singgonia jari Tuhan Yesus ibas pertoton Tuhan nintelah dage ras-ras o Bapa kami sini surga gelar i pebadi amin ralah min kerajandu selah min pratendu ibas doni indah bagi ni surga berekeman kami nakan cukup ibas wari sisenda indah alami salah kami bagi ni almi kami salah kalak kempak kami olamin kami babak kam kubas percobaan tapi olangilah kami idur silat nari sebab kam kapsi mada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna amin. Lawaslah ku kerina bangsa manusia bahanlah ia jadi ajar-ajarku pendidikan ia ibas gelar bapa gelar anak ras gelar kesasi badia jana ajari yang ikutkan kerina sehingga ku pedahkan man bandu. Jana ingatlah aku tetap kap raskam sehku kedungan zaman. Guna si alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam. Siang ayo di batar sinal sal ibabondu. Jana melias Athena ngenahan kam. Itatap di bataku kam. Jana malam atindu ibahana. Amin.